Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Setelah di video sebelumnya, Abdikos menjelaskan dengan detail tentang kemampuan Gojo, yaitu teknik Limitless, teknik kutukan netral atau Infinity, dan juga Six Eyes. Di video kali ini, Abdikos akan membahas turunan dari teknik Limitless yang juga tidak kalah kuat dan keren, yaitu teknik kutukan biru, teknik kutukan merah, teknik kutukan ungu, perluasan domain Unlimited Void, dan juga teleportasi. Yuk langsung aja kita bahas satu persatu, check it bro. Pertama, apa itu teknik kutukan biru? Kemarin Abdikos jelaskan kalau teknik kutukan netral seperti membagi bilangan menjadi pecahan yang tak terhingga alias tidak pernah mencapai 0. Jadi Gojo sebenarnya adalah angka 0. Nah, di samping angka 0 ada angka positif yaitu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai tak terbatas. Sedangkan di sisi lain ada angka negatif yaitu -1, -2, -3, -4 dan seterusnya hingga tak terbatas. Nah, Infinity bekerja pada angka setelah 1. Jadi misalkan Jogo berada di angka 4, dia bisa bergerak menuju angka 3, 2, dan 1. Namun setelah angka 1, Jogo dipaksa mengikuti hukum Infinity bilangan pecahan, yaitu dia harus melewati angka setengah, seperempat, seperdelapan, seperenam-belas, begitu seterusnya, di mana bilangan tersebut terus bisa dibagi hingga tak terbatas, namun tidak pernah bisa mencapai angka 0 yang tidak lain adalah Gojo. Nah, kalau di sini ada angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya yang disebut space atau ruang, maka di sisi sebaliknya ada angka -1, -2, -3, -4 dan seterusnya yang disebut energi kutukan. Loh, kenapa energi kutukan? Jawabannya sudah jelas, karena energi kutukan terbentuk dari energi negatif, dan ini adalah pengetahuan dasar di Jujutsu Kaisen yang sudah diberitahu ke teman-teman sejak episode ke-1. Nah, teknik biru ini bekerja dengan cara Gojo mengaktifkan energi negatif alias angka -1, -2, -3 dan seterusnya, sehingga memaksa objek yang berada di space alias ruang atau angka positif 1, 2, 3 dan seterusnya untuk ditarik ke arah energi kutukan Gojo. Jadi ini seperti efek magnet atau gaya gravitasi. Teknik dasar biru ini disebut Curse Technique Lapse Blue, di mana teknik ini pernah digunakan Gojo untuk menghajar Juzo dan para cloning manusia kardus. Syarat agar teknik ini bekerja efektif adalah objek harus tidak bergerak atau bergerak tidak terlalu cepat, sehingga ketika Gojo mengaktifkan Lapse Blue, maka gravitasinya bisa menarik orang yang tepat. Teknik biru ini punya turunan yang sangat powerful bernama Curse Technique Lapse Maximum Curse Energy Output Azure Glow, di mana energi negatif Gojo ditempatkan di suatu tempat yang jauh dalam jumlah besar. Dalam kasus ini, angka-angka negatif dipindahkan langsung ke angka 4, 5, 6 dan seterusnya tanpa melewati angka 1, 2, dan 3 atau space yang ada di dekat Gojo, sehingga energi kutukan negatif tersebut membentuk gravitasi super kuat di tempat lain. Kalau bingung, teknik ini mirip Chibaku Tensei milik Penrikudo, sehingga objek yang ada di angka 4, 5, 6 dan seterusnya akan tarik-menarik dan saling bertabrakan hingga hancur. Teknik ini sangat efektif untuk menyerang objek yang bergerak sangat cepat seperti Toji Fushiguro, dan bisa teman-teman lihat efek dari Azure Glow hanya menghancurkan ruang di angka 4, 5, 6, tapi tidak dengan ruang 1, 2, 3 yang ada di dekat Gojo. Kedua, teknik kutukan merah. Karena pada dasarnya energi kutukan itu bersifat negatif, maka di sini Gojo mampu mengalihkan energi negatif tersebut menjadi angka positif, karena dalam matematika dasar negatif kali negatif sama dengan positif. Nah, energi positif hasil pengalihan energi negatif inilah yang disebut teknik kutukan merah alias Curse Technique Reversal Red. Walaupun penjelasan Abdikos cukup sederhana, tapi kenyataannya mengalihkan energi negatif dari energi kutukan sehingga membentuk energi positif sangat-sangat sulit, karena ini menyalahi aturan alam bahwa energi kutukan harusnya bersifat negatif, dan Gojo Satoru baru bisa melakukannya setelah dibunuh oleh Toji Fushiguro. Hasil perkalian energi negatif kutukan yang membentuk energi positif menghasilkan daya dorong yang super kuat, sehingga Gojo seperti sedang menembakkan sebuah meriam udara yang sangat-sangat powerful. Hasilnya tentu apapun yang ada di depan Gojo akan dihempaskan dengan teknik kutukan merah. Ketiga,
teknik kutukan ungu. Setelah teman-teman paham dasar dari teknik kutukan biru yang tercipta dari energi negatif kutukan yang memang alami ada di masing-masing penyihir, kemudian teknik kutukan merah yang tercipta dari mengalihkan energi kutukan negatif. Dari sinilah Gojo mampu menciptakan teknik kutukan yang super langka, yaitu menggabungkan energi negatif dari biru yang bersifat menarik dengan energi positif merah yang bersifat mendorong. Sebenarnya kalau dikatakan menggabungkan kurang tepat karena negatif dan positif adalah sesuatu yang berlawanan. Jadi bahasa tepatnya adalah colliding atau menabrakkan. Yap, Gojo menabrakkan gaya tarik dan gaya dorong sehingga menghasilkan ledakan energi yang super besar berwarna ungu. Teknik inilah yang disebut sebagai hollow purple, di mana hollow purple akan menghapus semua materi alias benda yang dilaluinya, baik itu benda fisik seperti pohon dan tanah atau benda metafisik seperti roh kutukan dan energi kutukan. Semuanya akan dihapus oleh hollow purple Gojo. Keempat, perluasan domain Unlimited Void. Penjelasan Unlimited Void kalau mengikuti Gojo sebenarnya agak ribet, yaitu target ditempatkan pada sebuah dimensi khusus bernama Empty Void atau dunia kekosongan, di mana kemudian target dipaksa melihat semua informasi tak terbatas yang disajikan dalam Empty Void dan mati secara perlahan-lahan. Yap, agak ribet bukan? Kalau Abdikos boleh menjelaskan dengan bahasa simple, Unlimited Void adalah membuka mata batin dari target, hampir mirip seperti bagaimana The Ancient One membuka mata batin Doctor Strange, sehingga target akan mampu melihat isi alam semesta yang begitu luas dalam waktu yang bersamaan. What is real? At the root of existence. This universe is only one of an infinite number of atoms. And waiting. GG Akutami sendiri menggambarkan Unlimited Void dengan perumpamaan seseorang yang diperlihatkan apel, gorila, dan trompet. Jika diperlihatkan satu persatu, maka pikiran orang tersebut akan bisa menjawab kalau itu apel, itu gorila, dan itu trompet. Namun lain halnya kalau diperlihatkan ketiganya sekaligus, maka orang tersebut akan kesulitan untuk mencerna mana yang harus dijawab terlebih dahulu. Apakah apel, gorila, trompet, atau gorila, trompet, apel, atau trompet, gorila, apel? Yap, ini baru melihat tiga benda sekaligus sudah bingung bagaimana menjawabnya. Sekarang bagaimana kalau miliaran informasi diberikan secara langsung? Jika manusia biasa 0,2 detik seseorang dibuka mata batinnya oleh Gojo dengan Unlimited Void, maka dia harus direhabilitasi minimal 2 bulan agar kembali normal. Itulah kenapa dikatakan kalau Gojo Satoru mampu membunuh seluruh umat manusia seorang diri. Dari sini mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, bagaimana kalau target menutup matanya sehingga dia tidak bisa melihat apapun? Jawabannya simple, yang dibuka Unlimited Void adalah mata batin, bukan mata biasa. GG Akutami menjelaskan, it's more like this, I can see everything, should be, I feel like I can see everything. Yap, jadi yang dibuka bukan bisa melihat segalanya, melainkan perasaan untuk bisa melihat segalanya. Namanya perasaan, berarti sudah jelas kalau ini bukan mata biasa, melainkan mata batin. Jadi menutup mata pun percuma, karena mata batin target dipaksa melihat segalanya dalam domain Unlimited Void. Kelima, teleportasi. Saat Jogo akan mengeluarkan perluasan domain, saat itu Gojo sempat menghilang karena dia berteleport untuk membawa Yuji ke tempat Jogo. Yap, saat itu Gojo benar-benar melakukan teleportasi dari tempat pertarungan melawan Jogo menuju ke tempat Yuji, lalu kembali ke tempat pertarungan melawan Jogo. Mengenai teleportasi ini, sebenarnya sudah dijelaskan oleh GG Akutami kalau Gojo bisa melakukan teleportasi tapi dalam kondisi tertentu. Artinya dia tidak bisa sembarangan melakukan teleportasi. Nah, dari penjelasan GG Akutami ini, Abdikos akan coba jelaskan secara ilmiah bagaimana Gojo bisa melakukan teleportasi. Jika mengacu penjelasan teleportasi pada Wikipedia, teleportasi adalah pengalihan materi dari satu titik ke titik lain tanpa melewati jarak antara kedua titik. Proses ini kurang lebih instan, mirip dengan konsep apport, kata yang sebelumnya digunakan dalam konteks spiritualisme. Teleportasi digunakan secara luas dalam karya fiksi ilmiah dan fantasi. Sekarang teleportasi hanya bisa memindahkan benda yang berskala nanometer seperti atom hidrogen. Namun pada 2033, kemungkinan manusia sudah bisa menteleportasikan atom kuprum
garis miring tembaga. Yap, dari penjelasan teleportasi ini, harusnya teman-teman paham bagaimana Gojo melakukan teleportasi. Pertama, teknik limitless bekerja dengan memanipulasi ruang. Kedua, Six Eyes mampu melihat aliran energi hingga ke tingkat atom. Ketiga, Gojo mempunyai teknik yang mampu menghilangkan benda dalam sekejap, yaitu teknik ungu. Dan keempat, Gojo punya teknik kutukan pembalik. Yap, kemungkinan dengan menggabungkan 4 teknik tersebut, Gojo mampu menghilangkan seseorang hingga ke tingkat atom, lalu membuat jalur lubang cacing menggunakan teknik limitless, memunculkan kembali objek di tempat lain menggunakan teknik kutukan pembalik. Tentu saja caranya tidak sekejap menghapus dengan Hollow Purple lalu memunculkan kembali dengan teknik kutukan pembalik. Namun yang jelas, menurut GG Akutami, Gojo hanya bisa menteleport seseorang dengan kondisi tertentu yang menurut Abdikos, Gojo sebelumnya harus membuat tanda di tempat yang sangat jauh. Dalam kasus manipulasi ruang dengan gambaran angka, misalnya Gojo menaruh teknik limitlessnya di angka 12, lalu dengan teknik manipulasi space, Gojo yang seorang angka 0 bisa melompat melewati angka 1, 2, 3, 4 sampai 11 untuk langsung menuju ke angka 12. Ini hanya bisa dilakukan oleh seorang pengguna Six Eyes karena memang butuh penguasaan materi alias benda hingga ke level atom. Dan sampai sekarang memang terbukti hanya Gojo penyihir yang mampu melakukan teleportasi. Selain itu, menurut Abdikos syarat lain untuk teleportasi adalah objek yang akan diteleportasi harus mempunyai energi kutukan. Jadi Abdikos berteori kalau Gojo tidak bisa menteleport manusia biasa. Oke, demikian semua penjelasan ilmiah tentang teknik Gojo. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Otakos dan jangan lupa share video ini. Abdikos salam Mi.